Dan saudara, dalam lanjutan persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi, jaksa penuntut umum berencana menghadirkan keluarga mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Rencana ini disampaikan langsung oleh salah satu jaksa, Meyer Simanjuntak, setelah selesai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil sejumlah nama keluarga dari Syahrul Yassin Limpo, terutama yang sering disebut selama persidangan berlangsung. Meski demikian, jaksa akan terlebih dahulu memprioritaskan saksi dari tingkat 1 eselon Kementerian Pertanian. Jadi timeline persidangan itu kita susun berdasarkan kualitas pembuktian saksi. Kita akan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki nilai kualitas pembuktiannya paling kuat atau paling banyak. Nah, terkait nama yang ditanyakan keluarganya, salah satunya Kemal Ridindo, itu sudah kami jadwalkan di timeline kami, tapi belum dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena kami akan memeriksa lebih dulu sesuai dengan urutan dakwaan, yaitu sesuai dengan masing-masing eselon. Itu kan ada sekitar 9 eselon ya yang kita dakwakan. Itulah kenapa kami belum memanggil keluarganya. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo terungkap sejumlah fakta. Di antaranya jika Syahrul memaksa anak buahnya untuk membelikan makanan secara online sebesar 3 juta rupiah per harinya hingga meminta anggaran 30 juta rupiah per bulan untuk istrinya Ayun Sri Harahap. Satu persatu terungkap dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa KPK dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saksi yang merupakan ASN Kementan menyebut Kementerian Pertanian mengeluarkan uang 3 juta rupiah per hari untuk memesan makanan untuk Syahrul Yassin Limpo. Staf Biro Umum Pengadaan Kementerian Pertanian Muhammad Yunus bersaksi pengeluaran untuk membeli makanan via layanan pesan antar online ke rumah dinas SYL setiap harinya. Saksi Yunus juga menyebut uang yang dikeluarkan Kementan setiap harinya itu tidak masuk dalam anggaran Kementerian Pertanian. Biasa tiap hari itu ada 3 juta kurang lebih Pak Yang Mulia untuk kebutuhan harian di rumah dinas. 3 juta ya. Kebutuhan harian rumah dinas. Saudara serahkan ke siapa? Ubaid? Kalau itu ada yang tugas di rumah dinas. Jadi siapa? Tenaga kontrak. Tenaga kontrak. Jadi menyiapkan 3 juta ya. Setiap bulan? Setiap hari? Kadang tiap hari, kadang kalau tergantung habisnya Yang Mulia. Oh, tergantung permintaan ya? Ya, kalau permintaan hari ini habis 3 juta, dimintai lagi besok. Ya, gitu, kalau masih ada sisa, dipakai dulu ya? Ya. Begitu. Itu diambil dari mana uang-uang itu? Atau memang uang operasional untuk kepentingan itu? Iya, untuk operasional untuk rumah dinas. Iya, keperluan dinas kan tidak masalah, ada anggarannya kan? Iya. Itu anggaran resmi tidak 3 juta per hari itu? Enggak Yang Mulia. Ya? Enggak Yang Mulia. Tidak. Untuk beli apa itu? Biasanya terakhir lebih banyak. Apakah makanan tiap hari atau gimana? Makanan online gitu, GrabFood gitu, semacam itu. Oh. Selain uang makan 3 juta rupiah per hari, anak buah SYL di Kementan juga diminta menyiapkan anggaran 30 juta rupiah per bulan untuk istri SYL, Ayun Sri Harahap. Awalnya uang yang diminta disiapkan 15 juta rupiah per bulan. Itu permintaan dari siapa sebetulnya awalnya kok bisa disiapkan untuk Ibu Menteri 30 juta per bulan itu? Mungkin awalnya dari mana yang saudara tahu? Panji kayaknya Pak. Pak Panji ya? Pak Panji menyampaikan ke siapa? Ke Pak Isnar. Ya? Ke Pak Isnar. Ke Pak Isnar, apa kata-katanya yang saudara tahu? Saya kurang tahu Pak, saya nggak tahu. Oh, hanya dengar dari Panji, awalnya dari situ ya? Akhirnya disiapkan uang itu? Iya kan, faktanya disiapkan, benar ya? Disiapkan 30 juta, itu setiap bulan? Iya, awalnya dulu cuma 15 juta Pak pertama. Sejak kapan itu? Sejak beliau dilantik sebagai menteri atau beberapa bulan kemudian? Saya dari awal 2020 Pak. Oh, saudara awal 2020 sudah menyiapkan itu? Iya. Awalnya 15 juta? 15 juta. Kok bisa naik 100% itu gimana ceritanya? Dari yang info saya tahu dari Pak Isnar minta ada tambahan, terus naik dari 15 ke 25. 15, 25, terus akhirnya 30. mentok
30. Ke 30. Sampai sekarang, sampai terakhir ya. Sampai terakhir. Iya. Itu selama saudara menjabat di situ, Iya. itu saudara tiap bulan, benar? Tiap bulan, Pak. Itu biasanya minggu pertama, bulan apa, awal bulan atau pertengahan atau akhir? Enggak tentu, Pak. Enggak tentu. Kadang kalau ditagih baru kita. Oh, ditagih. Ya. Abdul Hafiz, mantan pegawai Biro Rumah Tangga Kementan yang turut bersaksi di sidang Tipikor menyebut diminta untuk membayar kartu kredit pribadi Syahrul Yassin Limpo sebesar 215 juta rupiah. Padahal tak ada anggaran di Kementan untuk pembayaran kartu kredit pribadi SYL. Selain meminta kartu kredit pribadinya dibayarkan, saksi dalam sidang Tipikor dengan terdakwa SYL menyebut Biro Rumah Tangga Kementan diminta untuk menyiapkan pembayaran kredit bulanan mobil Alphard SYL sebesar 43 juta rupiah per bulan. Mobil pribadi SYL itu digunakan oleh anak Syahrul di Makassar. SYL yang tadi disampaikan atau Ya. lain lagi itu yang 200? Lain lagi yang Lain lagi untuk saudara sendiri ya? saya ada. Ya. Berapa saudara? Saya 95 juta dan 100 juta. Pernah juga 95 juta. Ya. Itu disampaikan oleh penjerjang tadi sudah bilang ya? Enggak. Kalau yang ini saya transfer langsung ke kartu kredit itu. Iya, permintaannya dari Iya, siapa? Siapa yang minta itu? Reski, Pak. Reski ya? Ya. Reski dari mana? Mungkin dari Panji gitu saya juga Jangan nggak ngerti, mungkin Pak. yang Ya, saudara. ya. Jadi saudara perintah dari Reski langsung ya? Iya. Saudara menanyakan enggak? Pak Reski siapa yang perintah saudara ini? Ini kan kepentingan pribadi Pak Menteri. Ya, Anggaran ada enggak? enggak ada. Tidak ada. Apalagi anggaran tidak ada. Ya. Meski demikian, kuasa hukum Syahrul bilang yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Malam, jika keterangan para saksi berbeda dan tidak berkesesuaian, serta semua telah dibantah pada sidang sebelumnya. Tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Karena dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya, menerangkan bahwa mobil Alphard yang tadi juga dijelaskan oleh Mbak Livi itu adalah mobil yang digunakan oleh Pak Menteri kalau beliau berdinas di Makassar. Dan mobil itu adalah mobil sewaan yang betul bahwa setiap bulan itu dibayarkan sewa itu sekitar 43 jutaan. Nah, sementara terkait dengan istri punya uang jajan dan sebagainya, saya kira itu juga telah kami bantah dalam persidangan sebelumnya. Sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo Senin siang diputuskan untuk ditunda. Keputusan ini diambil lantaran Syahrul disebut mengalami diare saat sidang berlangsung. Majelis Hakim sepakat untuk menunda sidang pekan depan Senin 6 Mei 2024 dengan kembali menghadirkan 4 orang saksi ASN Kementan dan tenaga kontrak. Tim Liputan, Kompas TV.